Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Merdeka 6 kelompok 4 akan menerangkan hasil kerja kelompok kami, yaitu gametogenesis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Feruzian Aulia, absen 14, dan teman saya. Nama saya Ahmad Bayaki, absen 1. Saya Sika Melidi, absen 20. Saya Farida Rika Junior, absen 17. Saya Dewi Saudara Diputi, absen 10. Saya Nazwa Merizia Prabowo, absen 26. Saya Hidayah Mira, absen 19. Pengertian gametogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan sel reproduksi khusus yang disebut sel gamet, yaitu seperti sel telur dan sperma. Dalam organisme yang melakukan reproduksi seksual, proses ini melibatkan tahapan meiosis yang menghasilkan sel-sel dengan setengah jumlah kromosom. Gametogenesis penting untuk mempertahankan jumlah kromosom yang tepat dan menghasilkan variasi genetik dalam populasi. Fungsi gametogenesis. 1. Menghasilkan sel reproduksi. Fungsi utama dari gametogenesis adalah menghasilkan sel-sel reproduksi, yaitu sperma pada pria dan sel telur pada wanita. 2. Memastikan keberlanjutan spesies untuk bisa berkembang secara seksual. Pembentukan gamet menjadi langkah awal dalam siklus reproduksi. 3. Memastikan kualitas genetik. Selama gametogenesis terjadi proses penting yang disebut meiosis, di mana jumlah kromosom pada sel anak dikurangi menjadi setengahnya. 4. Membuat variasi genetik. Kekayaan variasi genetik yang dihasilkan oleh kombinasi acak gen selama proses meiosis dan pembuahan memberikan populasi kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau tekanan seleksi. 5. Penyediaan cadangan nutrisi dalam proses oogenesis pada wanita. Sel telur yang dihasilkan memiliki cadangan nutrisi yang penting bagi perkembangan awal embrio. Gametogenesis di manusia. Yang pertama, spermatogenesis adalah proses pembentukan sel-sel sperma dalam tubuh manusia. Spermatogenesis terjadi pada organ reproduksi pria yang disebut testis. Spermatogenesis menghasilkan sel-sel sperma yang diperlukan untuk pengembangan sel telur dan perkembangan janin. Proses spermatogenesis menghasilkan sel-sel sperma yang matang dari sel-sel germinal yang tidak matang. Tahapan utama dalam spermatogenesis melibatkan beberapa perubahan morfologis dan fungsional pada sel-sel germinal. Ada beberapa tahap pada spermatogenesis, yaitu tahap yang pertama, spermatogenia atau stem cell. Spermatogenesis dimulai dari sel-sel germinal yang disebut spermatogenia yang terdapat di dinding seminiferous ovicellus tabung seminiferous pada testis. Spermatogenia mengalami pembelahan mitosis. Salah satu hasil pembelahan tetap menjadi spermatogenium, sementara yang lain mengalami diferensiasi menjadi spermatosis primer. Spermatosis primer. Spermatosis primer adalah sel yang mengalami tahap meiosis. Meiosis 1. Setelah fase pertumbuhan, menghasilkan dua sel anak yang disebut spermatosis sekunder. Tahap 3. Spermatosis sekunder. Spermatosis sekunder mengalami tahap kedua meiosis. Meiosis 2. Tanpa melalui sintesis DNA. Hasil dari meiosis 2 adalah tempat sel anak yang lebih kecil yang disebut spermatid. Tahap 4. Spermatid. Spermatid adalah sel-sel yang lebih kecil hasil dari meiosis 2. Pada spermatosis sekunder, spermatid mengalami perubahan morfologi yang signifikan untuk menjadi sel sperma matang. Tahap 5. Spermatogenesis. Spermatid mengalami spermatogenesis, yaitu serangkaian perubahan morfologis dan fungsional yang berubah menjadi sel sperma matang. Proses ini melibatkan pembentukan berbagai organel seperti akrosom yang mengandung enzim untuk membantu penetrasi sel telur, serta peningkatan mobilitas melalui pengembangan ekor atau flagellum. Tahap 6. Sperma matang. Sperma matang adalah sel sperma yang siap untuk dilepaskan dari testis dan dapat bergerak menuju ke falopi untuk membuahi sel telur. Sperma memiliki struktur yang sangat sederhana, terdiri dari materi genetik, akrosom, dan ekor untuk pergerakan. Terakhir, tahap 7.
pelepasan dan ejakulasi. Sperma matang yang dihasilkan oleh proses spermatogenesis dikumpulkan di dalam epididymis, yaitu saluran bawah di sekitar testis. Selama ejakulasi, sperma matang dipompa melalui saluran reproduksi termasuk vas deferens dan dilepaskan melalui uretra. Tahap yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum dalam tubuh wanita. Oogenesis dimulai saat tahap perkembangan janin dan berlanjut sepanjang kehidupan reproduksi seorang wanita. Proses oogenesis dimulai saat janin perempuan masih dalam kandungan. Pada tahap ini, sel-sel germinal awal yang disebut ooginium berkembang di dalam ovarium. Organ reproduksi wanita yang juga dikenal sebagai indung telur. Tahap oogenesis yaitu tahap ooginium atau stem cell. Oogenesis dimulai dari sel-sel germinal yang disebut oogonium yang terdapat dalam ovarium. Oogonium mengalami beberapa tahap pembelahan mitosis untuk membentuk sekumpulan sel-sel yang disebut oosit primer. Yang kedua yaitu tahap oosit primer. Oosit primer adalah sel-sel yang mengalami tahap pertama meiosis atau meiosis 1. Setelah fase pertumbuhan, setiap oosit primer terbungkus dalam lapisan sel folikel yang membantu dalam perkembangan dan perlindungan. Tahap 3, oosit sekunder dan badan polos. Meiosis 1 pada oosit primer menghasilkan oosit sekunder yang lebih besar dan badan polos. Badan polos adalah sel kecil yang mengandung materi genetik yang tidak terlibat dalam proses reproduksi dan biasanya terbuang. Tahap 4, ovulasi. Oosit sekunder terperangkap di dalam folikel dalam tahap tertentu dari perkembangannya. Proses ovulasi adalah pelepasan oosit sekunder yang sudah matang dari ovarium ke dalam tuba fallopi setelah folikel pecah. Kemudian tahap 5, pembuahan. Jika ada pertemuan antara sel telur yang telah dikeluarkan selama ovulasi dengan sperma di dalam tuba fallopi, pembuahan bisa terjadi. Pembuahan menggabungkan materi genetik dari sel telur dan sperma, membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Tahap 6, pembelahan sel zigot. Zigot mengalami serangkaian pembelahan mitosis yang bertujuan untuk membentuk embrio yang lebih kompleks. Tahap 7, implantasi. Setelah beberapa pembelahan, embrio yang terbentuk akan bergerak melalui tuba fallopi menuju rahim. Di rahim, embrio akan melekat pada titik rahim dalam proses yang disebut implantasi. Tahap 8, perkembangan lanjutan. Setelah implantasi, embrio akan terus berkembang menjadi janin dalam periode kehamilan. Telah menyaksikan video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.